Saya ucapkan selamat sore penabur benih Sukabumi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji penyembahan yang kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sore yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik dan luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak Tuhan. Kau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau layakkan kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lepaskan roh kami Tuhan Yesus, hanya untuk memuji menyembah hanya kepada Engkau Tuhan Yesus, bukan menyembah kepada Allah yang lain Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga saudara-saudara kami dimanapun berada Tuhan Yesus, yang mengikuti online kami saat ini Tuhan Yesus. Yang sakit juga Engkau jamah sembuhkan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Yang tidak hadir juga Tuhan, Kau menjangkau mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, terobosan terjadi pada saat hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Yes, amin. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri
tidak gentar Tuhan Yesus. Penolong setiap musim hidup kami Tuhan, baik dalam lembah kelam Tuhan Yesus, pada saat kami pun di atas gunung Tuhan Yesus, kami selalu belajar untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bajak setiap hati pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami di pagi hari Tuhan semakin mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan Yesus. Siapa kami Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu tuntun kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjalankan hari-hari ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami memperoleh Tuhan jalan keluar Tuhan Yesus. Engkau selalu memberikan kekuatan untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan supranatural terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tercurah Tuhan, tidak terbatas Tuhan Yesus. Amin. Tidak terbatas Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan ini Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan kami nyanyian baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Yes. Kita selalu berharap dan bergantung sama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Gandol Gusti. Yes, kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Lepaskan kita bersukacita, mencoba tanggalkan apa yang menjadi Tuhan kita. Yes. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Sabetino, Rio Wagi, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti.
Terima kasih, silakan duduk. Ya Tuhanku, sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta Engkau laikan kami Tuhan Yesus, agar kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tapi kami nggak mau hanya mau mendengar Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga jemaat-Mu yang dari sini Tuhan, dimanapun berada. Berkati juga hamba-Mu Tuhan Yesus, agar dia menyampaikan isi pesan-Mu Tuhan, sesuai dengan perintah dan ketetapan-Mu Tuhan Yesus. Tanggalkan apa yang menjadi pengetahuannya, kehebatannya Tuhan Yesus. Tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini Tuhan bisa membuat kami dan memberkati kami Tuhan Yesus, mengingatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Kau luruskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh
biarkan aku punya keikhlasan hanya dalam sampai kau dapat di hari dengan hati yang ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu, Yesus.
Ajari kami agar kami terus hidup di dalam kebenaran. Ajari kami Roh Kudus agar kami semakin intim dekat dengan Engkau. Inara Obi di Shadow Heights. Biarlah kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Aku percaya ada kekuatan yang baru. Uribi as, ada urapan yang baru mengalir, menjaman, melawan setiap hidup kami. In the road, the ever light. Kami percaya di tempat ini kami disembuhkan, di tempat ini kami dipulihkan, di tempat ini kami mengalami janji-janji Tuhan. Living out in this Shaddai, keselamatan Tuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Idirilah bukan Shaddai. Tuhan Yesus, berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan-pesan-Mu buat setiap kami di tempat ini. Libi online, pakai lidah bibir mulut hamba-Mu. Uribi odidashe. Aku percaya Tuhan Roh Kudus yang ambil alih. Hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu. Hamba-Mu tanggalkan semua Tuhan. Abaribi ais, apa yang ada di dalam benak hati pikiranku. Leas, aku percaya Roh Kudus yang ambil alih. Roh Kudus yang bekerja. Ada lawatan Tuhan jamahan-Mu. Leodisi, beri hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru di dalam nama Yesus. Biarlah hati kami dibajak oleh firman-Mu Tuhan yang selalu menguatkan, menegur setiap hati kami agar kami selalu berpaut, selalu memandang Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, percaya. Sama-sama mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Kasih salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Ada amin saudara? Kita bersyukur ya. Saat sore hari ini saudara dan saya begitu mengalami lawatan Tuhan. Ya. Saat kita memuji menyembah Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Saudara, saya mau menyampaikan satu hal. Ketika saya tadi pagi RPOD, saat kami memuji menyembah Tuhan, saat kita terus mengangkat tangan sama Bapa di surga, saya merasakan di mana Roh Kudus terus bekerja, berbicara di dalam kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Buat saya pribadi juga. Tuhan katakan, nak, jangan lelah. Katakan kiri kanan, jangan lelah. Dan Tuhan katakan juga, jangan menyerah. Katakan kiri kananmu lagi, jangan menyerah. Amin saudara. Yang pertama apa? Jangan lelah. Jangan lelah. Yang kedua, jangan menyerah. Saya bilang, Tuhan, saya lelah. Tuhan tahu kadang-kadang kita juga di dalam pengiringan, di dalam kehidupan, banyak hal kita alami. Banyak hal terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita sepertinya kuat, tapi jiwa kita lelah. Tuhan, aku capek, aku lelah. Ini seringkali terjadi dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Tapi hari ini Tuhan katakan, nak, bangkit, terus berjuang di dalam setiap kehidupanmu. Tuhan katakan, jangan lelah dan jangan pernah menyerah. Ada amin saudara? Terus Tuhan katakan, teruslah berjuang, teruslah memiliki hati yang berkobar-kobar di dalam aku, kata Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, teruslah berperang anak-anak Tuhan. Karena di hari akhir zaman ini, kita harus punya kekuatan supranatural. Amin. Kita harus berperang. Bukan berperang melawan keluarga kita, bukan berperang melawan istri kita, bukan berperang melawan suami kita, bukan berperang melawan anak orang tua kita, tapi berperang melawan kedagingan kita, melawan diri kita sendiri. Itu gak gampang saudara. Betul ya Pak?
luar biasa. Makanya kata Tuhan, terus berperang, terus maju, terus berjuang, terus berkobar. Dan Tuhan katakan, percayalah ada kuasa Tuhan Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Percaya kata Tuhan Yesus, karena saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan, anak-anak Tuhan. Gak usah takut, gak usah gentar, gak usah cemas, gak usah khawatir, gak usah lelah, gak usah menyerah. Kita percaya hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih besar dalam hidup kita. Saya seringkali mengatakan, ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus, kuasanya, kasihnya itu lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Betul nggak saudara? Kita punya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus selalu bekerja dalam hidup saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Saat saya lemah, saat saya lelah, saat saya letih, saat saya mengalami pergumulan, persoalan, tantangan kayaknya sudah buntu jalan keluar, mujizat Tuhan sediakan buat hidup saudara dan saya di tempat ini. Itu kuasa Tuhan yang dahsyat. Katakan bersama saya, kuasa Tuhan Yesus bekerja dalam hidup saya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Ini yang Tuhan ingatkan dalam Nehemia. Yuk kita buka yuk. 4 ayat 14. Ini adalah perkataan Nehemia ya. Kita baca yuk di ayatnya, Nehemia 4 ayat 14. Di mana ini satu perkataan yang diucapkan saat mengalami situasi yang sangat sulit, mengalami situasi yang sangat sukar, mengalami situasi yang sudah buntu, capek, lelah. Dan ini sedang terjadi di akhir-akhir zaman ini saudara. Yuk kita baca 2-3. Ku amati semuanya, lalu bangun, berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain. Apa katanya? Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada siapa? Ingat pada Tuhan. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, anak-anak Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Katakan kiri kananmu, jangan pernah melupakan Tuhan Yesus ya. Kita punya Tuhan Yesus, kuasanya lebih besar. Kita punya Tuhan yang lebih besar, maha besar. Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan apa dikatakan? Dahsyat. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang sakit menjadi sembuh, yang susah Tuhan beri kekuatan, yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Mujizat keajaiban akan Tuhan nyatakan buat hidup kita kalau kita 100% percaya kita punya Tuhan Yesus. Kuasanya dahsyat. Amin saudara. Dan kata firman Tuhan apa saudara? Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki, untuk anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumah. Di akhir zaman ini Tuhan katakan, anak-anak Tuhan di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, terus berjaga-jaga, terus berdoa, terus intim melekat dekat dengan Tuhan. Ada amin saudara? Terus berperang. Saya dari awal katakan bukan berperang melawan keluarga kita, berperang melawan orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan. Tapi kita mau berperang dalam diri kita sendiri. Kita juga mau berperang melawan apa? Tipu daya iblis yang melemahkan kita, yang menjatuhkan kita, yang membuat kita jiwa kita lelah, letih, capek. Itu siapa? Iblis. Makanya kata Tuhan, ayo anak-anak Tuhan berperanglah buat saudara-saudaramu. Tuhan bisa pakai siapapun kita di tempat ini untuk kita maju melangkah, untuk berperang, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus.
amin saudara. Di dalam situasi yang sangat sulit, saudara, bangsa ini, ya ketika mereka sedang membangun tembok-tembok yang sudah roboh, kalau saudara mau baca dari awal, di mana mereka sedang membangun sebuah tembok yang sudah roboh, saudara. Bahkan bukan itu aja, mereka juga sedang membangun bait Allah. Saat mereka terus bekerja, pasti rasanya apa saudara? Capek, letih, lelah. Sedangkan firman Tuhan, Nehemia katakan, hendaklah engkau berperang. Saudara, kisah ini saudara, di mana satu bangsa, ya, Tuhan katakan, bangkit nak, bangkit maju, jangan takut, jangan gentar menghadapi keadaan zaman hari-hari di akhir zaman ini. Tetap berjuang, karena hidup ini perjuangan. Katakan kiri kananmu, hidup ini perjuangan. Tapi Tuhan katakan, nak, jangan kau berjuang sendiri. Kalau saudara dan saya berjuang sendiri, nggak kuat. Ujung-ujungnya capek, stres, lelah. Makanya firman Tuhan katakan, ingat kata Tuhan, jangan lelah. Ada amin saudara. Amin. Ketika bangsa ini membangun tembok-tembok kembali yang sudah roboh di Yerusalem, saudara, mereka sudah tidak memiliki kekuatan. Mereka sudah bilang capek. Mereka sudah bilang gak punya kekuatan, apalagi buat berperang. Udah gak sanggup. Untuk mengerjakan pekerjaan saya saja saya sudah capek, sudah lelah. Untuk membangun tembok-tembok, saya sudah gak kuat. Luar biasa saudara, bagaimana saya membangun bait Allah. Lalu dikatakan di dalam firman Tuhan ini, saat bangsa ini mulai letih, mulai capek, mulai gak tahu harus bagaimana lagi, lalu dia berkata pada Nehemia, aku udah gak kuat deh, aku udah gak sanggup untuk berperang. Jangankan melawan musuh-musuh, untuk melawan diriku sendiri aja susah. Seringkali kita di dalam pekerjaan kita juga sama, saudara. Kita sepanjang hari kita bekerja, cari uang. Sepanjang hari kita terus, saudara, kita juga bekerja, kita punya rasa apa? Capek, lelah, letih. Bagaimana saya harus berperang? Padahal Tuhan katakan berperanglah untuk saudara-saudara. Artinya kalau berperang untuk saudara-saudaramu, berartinya bukan kita, diri buat kita ya, tapi buat orang lain. Artinya terus berperang, melayani. Kita terus melayanilah mereka. Saudara, di saat saat di Yerusalem mereka sedang membangun, di tengah rasa lelah, rasa capek, ada orang-orang di dalam bersama orang Israel, yaitu orang-orang Yahudi. Di tengah-tengah mereka, ya, ketika mereka mulai lelah, letih, capek, di dalam itu ada orang-orang yang gak suka sama mereka. Di dalamnya juga ada orang-orang yang mau mereka buka celah. Ya, suku-suku yang lain, mereka selalu mencari celah. Begitupun dalam kehidupan kita, saudara. Saat kita mulai lelah, mulai letih, iblis seringkali mencari apa? Celah bagi setiap kita. Hati-hati anak-anak Tuhan. Kita jangan mau terkecoh oleh iblis. Tuhan katakan hari ini, di akhir zaman ini, tetap berdiri teguh, kokoh di dalam Tuhan Yesus. Maju terus berperang. Jangan biarkan iblis membuka celah. Kadang-kala kita berkata, saya nggak ibadah, capek. Dari pagi saya udah bekerja, saya nggak doa, capek. Dari pagi saya sudah mengerjakan pekerjaan saya. Boro-boro buat berdoa, boro-boro untuk ibadah.
Ini badan udah letih, udah gak kuat. Ini sering terjadi gak dalam kehidupan saudara dan saya? Sering. Ini kita alami. Tapi Tuhan katakan, nah terus bangun, bangkit, berdiri, berjuang di akhir zaman ini, saudara. Mulai atur kehidupan kita. Katakan kiri kananmu, atur kehidupan. Ada amin, saudara? Karena yang bisa mengatur siapa? Diri kita sendiri. Orang lain gak bisa ngatur. Diri kita mulai bangkit, mulai berjuang. Sekalipun aku capek bekerja dari pagi sampai malam sampai sore, tapi aku punya waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu memuji menyembah Tuhan, waktu beribadah bersama Tuhan. Aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, jangan engkau lelah. Maju terus berjuang. Musuh-musuh mereka saat mereka mulai capek, mulai lelah, musuh-musuh mereka mulai atur siasat supaya buka celah mereka tidak beribadah, tidak berperang. Karena mereka udah capek. Hati-hati. Musuh-musuh mulai mengejek mereka. Ngapain lu ibadah? Lu kerja seharian, lu nyari duit, ya lu sakit, lu capek. Ngapain kamu doa? Mengejek saudara, memfitnah. Ketika kita maju melayani orang-orang di sekitar kita, ya ada orang-orang juga yang memfitnah kita, mengejek kita, bahkan merendahkan kita. Siapa sih kamu? Amin, saudara. Tapi kita tidak akan pernah menyerah. Oleh sebab itu, saya mau katakan, jangan lelah. Terus maju di dalam Tuhan, maju melayani, maju beribadah, maju berdoa, maju untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita. Maju untuk anak-anak, laki-laki maupun perempuan, untuk istrimu dan untuk rumahmu. Jangan pernah letih, jangan pernah lelah. Karena saya percaya, saya punya Tuhan Yesus. Kuasanya, kasihnya lebih besar dari setiap masalah pergumulan, persoalan dalam hidup. Tuhanku gak pernah tidur. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus gak pernah tidur. Amin. Amin. Tuhan gak pernah tidur. Dia tahu apa yang kita alami. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi. Mungkin hari ini kita mengalami sakit penyakit. Mungkin kita hari-hari ini mengalami tantangan, kesulitan, keuangan, ekonomi. Tuhan tahu nggak? Dia tahu. Tapi Tuhan katakan hari ini buat saudara dan saya di tempat ini, ketika ada orang-orang yang memfitnahmu, menjelekanmu, bahkan ada orang-orang yang merendahkanmu, Tuhan katakan tetap bangkit berdiri kokoh di dalam aku, kata Tuhan. Aku nggak pernah tidur. Katakan yes. Yesus nggak pernah tertidur. Pesan Tuhan hari ini, anak-anak Tuhan di tempat ini, terus berjuang. Katakan, saya mau berjuang. Saya mau berjuang. Saya mau berjuang. Karena hidupku milik kepunyaan Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Ketika bangsa ini membangun tembok-tembok yang roboh di Yerusalem, mereka tidak punya kekuatan lagi untuk berperang, untuk membangun. Tapi satu hal, mereka punya iman. Dia berkata sama Nehemia, Nehemia, aku udah capek. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Orang-orang yang ada di dekatku selalu mengejek, memfitnah, merendahkan aku. Aku udah capek bekerja, udah capek juga melayani, udah capek segalanya. Jiwaku lelah, letih. Saya nggak tahu punya kekuatan dari mana lagi, Nehemia. Apalagi buat berperang. Saat mereka bertanya pada Nehemia,
Apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka katakan, Nehemia, aku gak punya kekuatan untuk berperang. Nehemia berkata, jangan kamu takut. Amin. Hari ini Tuhan Yesus berkata buat saudara dan saya di tempat ini, apapun keadaan zaman hari ini, apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, firman Tuhan katakan, jangan kamu takut. Amin, saudara. Jangan kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu. Jangan takut pada mereka yang memfitnahmu. Jangan takut pada mereka yang menganiayamu. Jangan takut pada mereka yang merendahkanmu. Kenapa? Karena akulah Tuhan yang akan menolongmu, yang membelamu. Dan Tuhan katakan, Tuhan yang akan berperang menggantikanmu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan menyerah, jangan putus asa. Ada amin, saudara? Amin. Yuk, katakan kiri kananmu, jangan menyerah, jangan putus asa, karena ada yang lagi putus asa di tempat ini. Ada yang lagi putus asa, Tuhan udah mati aja lah, aku lah, mau ngapain lah, aku hidup juga. Ya, sakit nggak sembuh-sembuh, lah Tuhan angkat aja lah nyawa aku lah. Bilang sama Nehemia, Nehemia, aku udah gak bisa berperang lah, udah capek, udah letih lah, udah lelah lah, udah membangun tembok-tembok, udah capek. Tapi Nehemia katakan apa? Jangan kamu takut. Ingat, dalam hidup saudara dan saya, kita punya Tuhan yang maha. Siapa, saudara? Tuhan Yesus. Ada amin? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ini. Luar biasa, saudara. Lalu mereka, bangsa ini bertanya lagi sama Yeremia. Yeremia, udah saya bilang ya, saya nggak bisa berperang. Saya capek. Lalu bangsa ini bertanya, Nehemia, ada nggak tentara-tentara yang menggantikan kami untuk berperang? Ada nggak pasukan-pasukan untuk menggantikan kami untuk berperang? Mereka tanya lagi sama Nehemia. Lalu apa yang terjadi? Ketika itu Nehemia berkata begini, ketika saudara keluar dari pembuangan di Babel, Nehemia katakan kita akan punya tentara. Ketika kita keluar dari pembuangan di Babel, kita nggak punya pasukan. Dan Nehemia katakan hanya kita, hanya saudara dan saya yang ada hari ini. Jadi kita nggak punya pasukan untuk berperang, kita nggak punya pasukan untuk melawan siasat-siasat. Hanya kita saja. Artinya apa, saudara? Hanya saudara dan saya yang harus menghadapi peperangan secara batin, jiwa, roh kita. Peperangan di dalam kehidupan kita, menghadapi keadaan zaman, menghadapi siasat-siasat iblis, menghadapi tekanan, menghadapi masalah ekonomi. Musuh boleh datang, tapi saudara harus menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Amin. Katakan, saya harus menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Saudara mampu kok, saudara bisa kok. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Kita punya Yesus yang tidak pernah membiarkan kita. Makanya ketika Nehemia katakan, ingatlah kepada siapa, saudara? Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar. Tapi seringkali kita melupakan Tuhan. Di sini nggak ada. Seringkali kita melupakan Tuhan. saat beban yang berat, saat tantangan, saat pergumulan, saat kita mengalami sakit, saat kita mengalami ekonomi, keuangan. Seringkali kita melupakan Tuhan. Yang kita pikirkan adalah masalah-masalah yang sedang kita hadapi.
Yang kita pikirkan adalah persoalan yang sedang saya hadapi. Lupa sama Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah persoalan, kita kadang-kadang udah letih nih, udah capek jiwa kita. Paling kita datang, Bu Debbie, doain saya ya. Titip doa. Titip apa? Titip doa ya. Saya udah gak kuat lagi untuk berperang. Seringkali kita seperti ini, saudara. Tapi diri kita gak pernah berdoa. Hati-hati. Tuhan gak mau loh. Tapi hari ini saat situasimu lelah, capek, ya, mari hadapi peperangan di akhir zaman ini dengan terus intim, dekat, melekat dengan Tuhan. Dan satu hal yang Tuhan ingatkan kembali, jangan pernah lelah untuk melayani, jangan pernah lelah untuk beribadah, jangan pernah lelah untuk berdoa, berlutut. Karena kita ingat selalu dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita punya Tuhan Yesus. Kuasanya, kasihnya, kemurahannya, berkatnya itu lebih besar dan apa yang kita punya. Makanya jangan takut, jangan lelah. Bu, jangan jadwal saya ya, saya capek. Jangan mengatakan jangan lelah bekerja. Di mana? Yang benar. Diajak pelayanan aja kita besuk yuk, nggak abu nanti ya. Kalau saya punya waktu, saya capek tuh dari pagi saya duduk diam. Katanya jangan hamba-hamba Tuhan di tempat ini jangan lelah ya. Bekerja di mana? Di ladangnya Tuhan. Punya masalah nggak? Punya persoalan nggak? Punya, tapi kita terus berjuang. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menopang hidup saudara dan saya. Amin. Ada Roh Kudus yang selalu memberikan hidup saudara dan saya kekuatan. Saat saya memberikan hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, saya percaya masalah saya Tuhan yang menyelesaikan. Amin. Saya selalu berkata, kalau saudara ya menjenguk orang-orang yang sakit, penyakitmu malah disembuhkan. Makanya yuk jangan lelah ya, terus bekerja di ladangnya Tuhan. Maju melayani, hidup ini perjuangan. Di dalam doa kita mau lakukan. Ya, anak-anak Tuhan, saya mengundang di tempat ini, yuk maju terus berdoa. Lewat doa-doa kita berperang, saudara. Melawan apa? Kuasa-kuasa yang bukan kuasa iblis. Kita berperang, berjuang di dalam kehidupan kita. Ya, makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk di dalam pergumulan, Tuhan ingatkan bagi setiap kita, tetap memiliki pikiran yang jernih, tetap memiliki hati yang jernih. Kembali kepada apa? Firman Tuhan. Jangan melihat masalahmu yang besar, tapi lihat kita punya Tuhan yang besar. Itu Tuhan Yesus. Kalau saudara melihat masalah terus, berarti saudara melupakan siapa? Tuhan Yesus. Makanya ingat, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kita ingat punya Tuhan Yesus. Apapun yang kau hadapi, apapun yang sedang kau alami, mari. Jangan mundur. Jangan menyerah, jangan putus asa. Saya percaya Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baru. Tuhan membukakan jalan yang baru. Karena kita hidup karena anugerah kasih dari Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Mari saudara, hari ini kita mau sama-sama mau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus, aku lelah, aku letih Tuhan, tapi aku percaya
ada kekuatan yang dari Tuhan. Saat aku lemah, Tuhan beri aku kekuatan. Aku mau terus berjuang. Dengan iman, aku mau terus berjuang dan memperjuangkan yang baik dalam hidupku. Hati nuraniku yang murni. Saat aku lelah dan capek, aku percaya aku pulang tidak dengan tangan hampa. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhanku, ada kemenangan, ada mujizat, ada kesembuhan yang Tuhan nyatakan buat hidupku hari ini. Ketika aku pulang dari ibadah, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pembalikan keadaan. Karena aku punya Tuhan Yesus. Kuasamu di dalam aku lebih besar. Yang percaya bersama saya, sama-sama mau katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, jadi saat saudara datang ke gereja, saat saudara beribadah, mungkin saudara ketika melangkah punya masalah nggak? Punya pergumulan nggak? Punya tantangan nggak? Punya kesulitan nggak? Saudara capek nggak? Lelah nggak? Lelah. Tapi saat saudara pulang dari ibadah, ingat ya, saudara jangan sama seperti engkau datang. Jadi waktu datang dan waktu pulang itu harus berbeda. Ini lain, saudara. Datangnya lelah, datangnya letih, pulang juga sama. Gak ada perubahan. Capek kan, Bu? Gak ya? Kita pulang punya semangat yang baru. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama dengan kita, anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu mencukupi apa yang jadi kebutuhan hidup saudara dan saya di tempat ini. Ada amin? Siapa yang lagi nggak punya duit, angkat tangannya. Banyak yang angkat tangannya. Percaya kita punya Tuhan Yesus yang apa, saudara? Mencukupkan. Makanya jangan apa tadi, lelah. Bu, saya capek seharian kerja, duit nggak megang. Hati-hati. Aduh, luar biasa. Ingat, kita punya siapa? Punya Tuhan, ya. Jangan ingatnya punya Bulani, lari ke Bulani. Bu, saya nggak punya duit nih. Gimana ya, Bu? Kalau Bulani punya duit dikasih, nggak punya duit, maaf ya, saya lagi nggak ada duit juga. Tapi kalau kita larinya sama siapa? Tuhan. Ingat sama Tuhan, Tuhan akan mencukupi apa yang jadi kebutuhan kita. Dia Jehovah Jireh, Dia Allah penyedia. Amin, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, anak-anak Tuhan di tempat ini terus berjuang, terus melangkah, terus maju di dalam Tuhan Yesus. Berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Wow, luar biasa. Kita nyanyi satu pujian yuk, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kayaknya ada lagu ini nggak ya Pak Isa? Ada ya? Oh, nanti aja ya. Luar biasa. Saya undang bangkit berdiri, kita angkat pujian jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita bukan hanya nyanyi, saudara, tapi kita mau berkata. Nehemia katakan, jangan apa? Takut. Ingat, kita punya Tuhan yang maha besar, yaitu Tuhan Yesus. Makanya yuk anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau bangkit, kita mau berdiri, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita angkat pujian dulu, jangan. Iya, ya, kita angkat dulu ya. Saya mau saudara benar-benar memuji menyembah Tuhan. Para singa maju ke depan, para imam, ayo kita. Katakan kiri kanan saudara ya. Ya, yang nggak nyanyi, yang nggak nyanyi di tengah aja.
tenang dan berubah. Menjadi siap kita di atas kesalahan kita. Ketenangan yang berubah, hiduplah tanah yang berubah. Katakan menjadi siap dibangun Tuhan. Menjadi siap kita di atas kesalahan kita. Sekali lagi jangan lelah. Cepat kiri kananmu ya. Jangan lelah bekerja di dalam Haleluya. hidup yang berikan kuasa. Memberi semua kekuatan bagi saudara bisa di tempat ini. Kita percaya ada tangan Tuhan yang menopang kita. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jehovah Jireh, Dia Allah penyediaan. Rasakan tanah yang berubah, Haleluya. tanah yang berubah. Katakan menjadi siap dibangun Tuhan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah yang berubah, tanah yang berubah. Yes, haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jadi siap dibangun Tuhan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Dia Jehovah Jireh yang menyediakan yang terbaik buat kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mengucap syukur. Tuhan selalu mengingatkan bagi setiap kami agar kami tidak pernah lelah, letih, lesu, berbeban berat. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami ingat kami punya Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang maha besar, kuasanya, kasihnya dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau bangkit, kami mau berjuang menghadapi kehidupan ini. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mau bangun terus keintiman. Kami mau terus bangun di mana dasar iman kami Bapa. Kami mau terus kuat, teguh di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terus berjalan dan memandang Tuhan. Dan kami percaya ada berkat. Kuasa kasih-Mu melingkupi hidup kami. Urapan-Mu turun atas setiap kami. Mulai hari ini Bapa, aku lebih dari pemenang. Pulang keluar dari tempat ini, kami tidak sama seperti kami datang. Kami disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Kami dipulihkan, bahkan kami diberkati. Kami dibalikan keadaan kami. Dan kami percaya kami berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua jemaat di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Yes, kita mau masuk ke persembahan. Terlebih dahulu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau memberi sebagian apa yang kami punya Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami bisa memberi dengan tulus dan ikhlas Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan sebagian berkat ini Tuhan. Tuhan pakai untuk memperluas daerah-Mu. Berkati juga yang tidak bisa memberi Tuhan. Tuhan juga memberkati kami. Seperti juga Tuhan memberkati Abraham, kami juga diberkati oleh Engkau. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Sebenarnya gak ada janjian ya. Lagunya kita dengan iman lagi perkatakan, karena apa yang kita nyanyikan itu merupakan doa juga. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini untuk persembahan. Saya persilakan boleh untuk berdiri ya. Jangan lelah bekerja
tiba-mu di atas dasar iman. Menjadi siap tiba-mu di atas dasar iman. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati dan kembalikan berkali lipat kali ganda. Dengan hormat, untuk doa syafaat, saya minta untuk Ibu Luisa doa syafaat. Panggilan. Mari bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi dari penabur benih Sukabumi Tuhan. Kami telah memuji-muji nama-Mu Tuhan, mengharumkan nama-Mu. Biar puji-pujian kami ini Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Bapa. Di malam hari ini Tuhan, kembali inilah anak-anak-Mu yang datang kepadamu di malam hari ini Tuhan. Baik secara online maupun secara onsite Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami, pikiran kami Tuhan, datang ke tempat-Mu yang kudus Tuhan, di hari Sabat-Mu ini Tuhan, di mana inilah hari perhentian-Mu Tuhan. Selama 1 minggu ini Tuhan, kami telah beraktivitas Tuhan. Dan 1 hari ini Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, mengucapkan syukur Tuhan telah Kau bimbing kami, tolong kami Tuhan selama 1 minggu ini. Inilah hari-Mu Tuhan. Amin. Kami bersyukur, kami mengucap syukur untuk hari-Mu ini Tuhan. Atas kemurahan Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang datang Tuhan ke Gunung Kudus-Mu dengan segala keberadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami datang kepadamu dengan hati kami, pikiran kami yang suci, yang bersih Tuhan, maka mujizat-Mu akan kami alami Tuhan. Mujizat yang melebihi dari akal pikiran manusia kami Tuhan. Kami percaya ada sukacita Tuhan, ada kelepasan yang kami alami Tuhan. Hati yang terluka Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Kami mengalami kemerdekaan yang berasal daripada Tuhan. Kami mengalami terobosan, kami mengalami jawaban doa Tuhan dalam hidup kami. Kami mengalami pertemuan dengan Engkau, bertemu muka dengan Engkau Bapa. Kami percaya. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang kuat di dalam Engkau. Kami tidak menyerah, kami tidak lemah, kami tidak lelah Tuhan, sebab Engkau bersama dengan kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Terus firman-Mu Tuhan Kau materaikan dalam hati kami Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saat kami lelah, kami lemah, kami ingat akan firman-Mu Tuhan yang Kau tanam hari ini. Kami percaya firman-Mu yang telah Kau tabur Tuhan tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kembali kami bawa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi di bangsa kami adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dengan kedaulatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bala tentara malaikat-Mu yang akan berjaga-jaga di bangsa kami, menutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, untuk presiden kami, Pak Prabowo, Pak Gibran Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, lemah lembut, panjang sabar dalam memimpin bangsa kami. Roh takut akan Engkau Tuhan, berikan roh keberanian Tuhan untuk menentukan yang benar dan yang salah, hitam atau putih Tuhan. Apapun keputusan mereka adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami ini Tuhan. Banyak yang harus diperbaiki, terobosan-terobosan terjadi untuk bangsa kami, bangsa yang sedang berkembang ini Tuhan. Secara hukum Tuhan, berikan terobosan. Secara keadilan Tuhan, politik Tuhan, berikan terobosan. Secara ekonomi Tuhan, biarlah kekayaan bangsa-bangsa Tuhan terjadi di bangsa kami, perpindahan, sehingga boleh banyak investor-investor yang menanamkan modal di bangsa kami.
Kami juga berdoa untuk tanahnya, airnya, Amin. udaranya. Amin. Kau berkati. Berkati juga untuk pemimpin-pemimpin yang mengelolanya Tuhan. Yes. Berikan roh takut akan Engkau. Berkati juga generasi-generasi penerus kami Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan. Berikan kecerdasan, kreativitas untuk Amin. menciptakan inovasi baru untuk bangsa kami. Sesuai dengan kehendak-Mu itu yang terjadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang datang Yes. hari ini Tuhan. Yang membawa hati, pikiran mereka Tuhan ke tempat-Mu ini Tuhan. Kami percaya Kau perhitungkan jerih lelah kami Yes. Tuhan. Amin. Apapun Amin. yang mereka kerjakan Tuhan membuat berhasil. Kau membuat menjadi kepala bukan ekor. Dan Tuhan kami juga menolak segala kuasa-kuasa iblis yang ingin mencuri Yes. berkat kami. Segala belalang peraha, pengeri kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang setelah menyampaikan firman-Mu, untuk Bapak Yusuf, Ibu Pendeta Lani bersama keluarga Tuhan, anak Amin. cucu mantunya Terima kasih. Tuhan. Kau tambah-tambahi mereka di dalam Engkau. Kau yang akan menolong, menggendong mereka Tuhan. Tambah-tambahi terus di dalam Engkau Tuhan. Pertolongan-Mu tepat waktu untuk keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang datang. Kami percaya kami yang datang Tuhan membawa kemenangan-kemenangan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami rindu untuk pulang dan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan sendiri. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkan hati kita pada Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah syukur kami di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat pengagungan kami. Saat malam hari yang indah ini Bapa, kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, arahkan hatimu. Terimalah saudara, pulanglah, terimalah berkat pertolongan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari surga turun mengalir dalam hidupmu, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu, anak-anak, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Tuhan mencurahkan minyaknya, anggur yang baru tercurah di dalam nama Tuhan Yesus, memenuhi lumbung-lumbungmu, bejana-bejanamu dipenuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil, buat beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, mengurapi dan memberkatimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah di rumah-rumahmu, berkemah di usahamu, di bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayananmu. Tuhan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk berjaga-jaga, melindungi, membentengi, menudungi hidupmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan malam hari ini, setiap kami sudah menerima berkat ilahi, pengurapan ilahi. Bahkan Engkau memateraikan setiap kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya setiap kami sudah mengalami pemulihan, kesembuhan. Bahkan setiap kami berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menerima berkat-berkat urapan-Mu yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, Tuhan memberkati. Mari saudara, kita sama-sama mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Bukan hanya yang iman, ku yakin Tuhan. Hari ini kami boleh menerima berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan memperluas daerah ekonomi kami, perluas daerah pelayanan kami, luas daerah
Percaya hidupku milik kepunyaan, sehingga ketakutan tidak dapat mendekat. Sehingga ketakutan Hidupku punya Tuhan Yesus, kuasa kasih lebih besar di dalam hidup kami, sehingga kecemasan